Akhirnya datang dari Semarang ke Jakarta untuk mengikuti lomba ini. Di final ini, alhamdulillah kami bisa meraih peringkat pertama. Jadi pengalaman baru bagi saya karena ini lomba ini berbeda dari lomba yang lainnya. Security Warrior. Ini sekalian, kita masuk ke rangkaian opening ceremony conference DevOps Days Jakarta 2020. Acaranya sendiri banyak banget pesertanya, luar biasa, orang-orangnya antusias. Demikian DevOps Days sukses selalu, mudah-mudahan semakin sukses. Langsung kita panggilkan first call pada hari ini. Selamat call untuk Bapak Andres Siswa. Selamat siang rekan-rekan DevOps enthusiast. Congratulations. Acara DevOps Day Jakarta tahun ini Keren banget, senang banget saya bisa hadir di dalam acara ini. The community is great, the audience is great, very interactive. untuk event berikutnya. Jangan hanya activity, tapi pastikan outcome dan impact-nya dapat. Diadakan lagi tahun depan. Semoga DevOps Day kedepannya semakin banyak pembicara yang bisa diundang, pembicara yang semakin seru lagi. Itu lebih digencarkan sehingga bisa menarik lebih banyak audiens. Salam kita ketemu lagi di DevOps
kerja nggak relevan lagi. Oh, seru banget. Total ada 20 tim. Tadi udah nanya-nanya dan rata-rata ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang sudah siap dengan aplikasi-aplikasi yang membantu UMKM untuk di dunia digital banking yang bekerja sama nanti dapat juga coaching klinik dari Bank BNI dan juga dari Google Cloud. Jadi mereka sudah siap nih Henry nih di Bandung. Bersama Bapak untuk ya, new talent untuk Jaya. Terima kasih atas kerjasama ini Pak Indra. Terima kasih. Terima kasih nih Bu Mega ya sudah Google mau support BRI dalam hackathon kali ini. Satu, kita ingin bilang begini, BRI is becoming tech company. Saya datang dari Semarang ke Jakarta untuk mengikuti lomba ini. Di final ini, alhamdulillah kami bisa meraih peringkat pertama. Jadi pengalaman baru bagi saya karena ini lomba ini berbeda dari lomba yang lainnya. Security Warrior. Kita masuk ke rangkaian opening ceremony conference DevOps Days Jakarta 2020.
Acaranya sendiri banyak banget pesertanya, luar biasa, orang-orangnya antusias. Demikian Develop Day sukses selalu, mudah-mudahan semakin sukses. Langsung kita panggilkan first call pada hari ini. Selamat siang rekan-rekan DevOps enthusiast. Congratulations. Acara DevOps Day Jakarta tahun ini Keren banget, senang banget saya bisa hadir di dalam acara ini. The community is great, the audience is great, very interactive. Untuk event berikutnya, Jangan hanya activity, tapi pastikan outcome dan impact-nya dapat. diadakan lagi tahun depan. semoga DevOps Day kedepannya semakin banyak pembicara yang bisa diundang, pembicara yang semakin seru lagi. Itu lebih digencarkan sehingga bisa menarik lebih banyak audiens. Selamat siang dan selamat bergabung kepada Bapak, Ibu, seluruh undangan dan teman-teman mahasiswa pada siang hari ini. Sebelum memulai acara, saya ingin membacakan informasi untuk mendapat perhatian dan mohon sekiranya dapat diikuti, yaitu Bapak dan Ibu serta teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya dapat langsung menyampaikan pertanyaan dengan menggunakan fitur chat. Mengingat waktu yang cukup padat, moderator akan memilih pertanyaan untuk dijawab langsung pada webinar siang hari ini. Terima kasih. kegiatan, hobi dan semuanya itu tipis dengan bekerja. Jadi work life integration itu udah menyatu. Jadi jam kerja nggak relevan lagi. Wah seru banget, total ada 20 tim. Tadi udah nanya-nanya dan rata-rata ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang sudah siap dengan aplikasi-aplikasi yang membantu UMKM untuk di dunia digital banking yang bekerja sama nanti dapat juga coaching klinik dari Bank BNI dan juga dari Google Cloud. Jadi mereka sudah siap nih Henry nih di Bandung. Bersama prestasi Bapak untuk ya, new talent untuk daya. Terima kasih atas kerjasama ini Pak Indra. Terima kasih. Terima kasih nih Bu Mega ya sudah
Google mau support BRI dalam hackathon kali ini. Satu, kita ingin bilang begini, BRI is becoming tech company. Saya datang dari Semarang ke Jakarta untuk mengikuti lomba ini. Di final ini, alhamdulillah kami bisa meraih peringkat pertama. Ini pengalaman baru bagi saya karena ini lomba ini berbeda dari lomba yang lainnya. Security Warrior. Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa serta seluruh tamu undangan, sebelum memulai acara siang hari ini, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami persilahkan untuk berdiri. Lagu kebangsaan Indonesia Raya akan dipandu oleh rekan-rekan dari Brilliant Voice. Indonesia, kebangsaanku.
untuk Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat siang Bapak dan Ibu serta undangan yang berbahagia. Dan halo apa kabar teman-teman mahasiswa. Luar biasa sekali ya, meskipun kita bertemu secara virtual, tapi tampaknya terlihat dari yang sudah masuk di registrasi ini banyak sekali. Itu menandakan antusias, semangat dan juga rasa ingin tahu ya tentang ilmu, tentang IT yang begitu luar biasa. Terima kasih sekali telah bergabung bersama kami dan senang sekali saya Jessica Amami akan memandu acara pada hari ini. Dan tadi di depan sudah kita lihat bersama-sama bahwa lagu Kebangsaan Indonesia Raya telah dinyanyikan dengan apik sekali oleh teman-teman dari Brilliant Voice. Dan juga nanti di akhir acara teman-teman dari Brilliant Voice juga akan menyanyikan beberapa lagu lagi untuk kita semuanya. Dan juga pada siang hari ini kita semuanya bergabung secara virtual bersama-sama dalam sebuah acara yang begitu luar biasa, yaitu dalam acara BRI IT On, The Webinar Grand Prix to Wisdom. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk acara siang hari ini? Wow, luar biasa sekali dan juga tidak lupa saya ingin menyapa kepada seluruh tamu kehormatan, yaitu yang terhormat kepada Bapak Indra Utoyo selaku Direktur Digital, Teknologi Informasi dan Operasi Bank BRI. Dan juga yang terhormat kepada Profesor Eko Indrajit selaku Pakar Teknologi Informasi Indonesia. Selamat siang Bapak. Dan juga pastinya seluruh partisipan, Bapak Ibu undangan dan juga teman-teman mahasiswa dimanapun Anda berada. Kalau kita membicarakan tentang perbankan digital saat ini telah tumbuh secara eksponensial yang membutuhkan ekosistem perbankan terintegrasi. Ekosistem perbankan tersebut merupakan suatu orkestra layanan yang saling terhubung, yang memberikan kemudahan kepada nasabah untuk memenuhi berbagai kebutuhan layanan perbankan dan finansial dalam satu pengalaman yang terintegrasi. Menyatukan kemudahan, kenyamanan, kepraktisan, kehidupan sehari-hari konsumen merupakan masa depan perbankan digital. Layanan digital Bank BRI merupakan kemudahan kepada masyarakat termasuk pemangku kepentingan sebagai konsumen Bank BRI untuk melakukan berbagai transaksi finansial secara online dengan aman dan nyaman. Hal ini tentu saja ditunjang oleh kekuatan dan kehandalan dari tim IT Bank BRI. Untuk itu kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk tim IT Bank BRI. Baik, dan juga saya ada informasi bagi teman-teman semuanya yang mengikuti acara webinar ini bahwa hari ini akan saya bagikan door prize. Door prize-nya yang pertama adalah sudah saya siapkan ada saldo berupa link aja untuk 5 orang pemenang bagi yang pertanyaannya dibacakan oleh host pada siang hari ini. Untuk masing-masing Rp200.000 berupa saldo link aja untuk 5 orang penanya. Jadi siapkan pertanyaan sekarang juga dan nanti langsung pertanyaannya langsung submitnya lewat chat aja. Dan juga ada saya bagikan nanti untuk 10 pemenang masing-masing mendapatkan saldo link aja Rp100.000 karena nanti di akhir acara juga akan ada kuis. Jadi Bapak Ibu undangan juga teman-teman mahasiswa semuanya harus mengikuti acara ini sampai dengan selesai karena selain banyak ilmu, manfaatnya juga hadiahnya juga banyak sekali untuk teman-teman mahasiswa. Dan juga saya ada informasi nih, ada BRI Challenge. Jadi BRI Challenge ini merupakan kompetisi bagi teman-teman mahasiswa untuk mengenal lebih
tentang BRI yang dirangkum dari sesi-sesi seminar yang telah dilaksanakan. Jadi nanti akan ada 3 seminar, hari ini adalah seminar yang pertama, nanti akan diinfokan kembali untuk webinar-webinar berikutnya, di mana di setiap webinar akan ada clue-nya. Nah jadi teman-teman semuanya harus mengamati secara detail nih, clue-clue apa yang akan diberikan, dan nanti di webinar yang ketiga, teman-teman harus menyusun pertanyaan kemudian menjawab, hanya 24 jam aja waktu yang diberikan bagi teman-teman semuanya. Dan juga jangan lupa untuk melakukan registrasi di briiton.com, dan juga untuk informasi serta syarat ketentuan kuis BRI Challenge dapat langsung diakses di briiton2020.com/rule, karena sudah kami siapkan ada 125 hadiah untuk BRI Challenge. Teman-teman mahasiswa pasti bersemangat sekali ya kalau udah ada door prize, waduh ada kuis, ada hadiah juga di BRI Challenge. Saya yakin nanti pasti semuanya akan melanjutkan webinar ini sampai dengan webinar kita yang ketiga. Dan juga baiklah, sepertinya saya tanpa berlama-lama lagi, sudah nggak sabar ya teman-teman yang ada dimanapun ini Anda berada untuk bisa mengikuti webinar ini secara virtual. Dan juga langsung saja saya akan mengundang untuk bisa bergabung di atas panggung sebagai moderator ataupun host pada siang hari ini, yang terhormat Profesor Eko Indrajit selaku pakar Teknologi Informasi Indonesia. Saya persilahkan. Selamat siang Profesor, semangat ya Pak ya? Selamat siang, tidak pernah sesemangat ini. Alhamdulillah. Baik Prof, kita juga akan mengundang selanjutnya untuk bisa bergabung bersama dengan Profesor Eko di sini. Kami turut mengundang kepada yang terhormat Bapak Indra Utoyo selaku Direktur Digital, Teknologi Informasi dan Operasi Bank BRI. Apa kabar Pak Indra? Baik teman-teman semuanya, dan juga sudah ada Pak Indra, sudah ada Profesor Eko juga. Kalau begitu waktu dan tempat saya persilahkan pada Profesor Eko untuk melanjutkan webinarnya. Terima kasih Mbak. Selamat siang untuk seluruh mahasiswa di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Apa kabar? Salam sehat untuk Anda semua, dan juga selamat siang untuk abang saya, untuk guru saya Pak Indra Utoyo. Selamat siang Pak Indra. Selamat siang Prof Eko. Iya. Ini guru saya sebetulnya. Kita klarifikasi dulu teman-teman, bahwa ini tidak ada hubungannya dengan pemilihan Presiden Amerika ya. Karena saya pakai baju merah, Pak Indra pakai baju biru. Baju biru, bukannya disengaja ya? Iya. Pak Indra tahu kenapa bajunya merah dan biru? Enggak tahu. Nah, banyak yang tanya kenapa merah dan biru. Karena terus terang cuman itu yang tersedia di sablonannya ya. Ya saya mau warna lain sebenarnya, tapi begitu cek Pak cuman ada 2 warna. Ya udah, 1 merah 1 biru, kebetulan sama dengan warnanya itu Partai Demokrat dan Partai Republik yang sekarang sedang bertarung di sana. Pak Indra sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Amin, terima kasih, mudah-mudahan teman-teman juga sehat. Itu tadi saya bisa baca dari sini. Ada teman-teman sudah dari Papua, mahasiswa Papua hadir, dari Medan, dari Aceh, dari Cirebon, ya kemudian dari Rangkas Bitung, ya dari Bandung, dari Palembang, dari Maluku Utara, luar biasa sekali Pak. Wah, di tengah-tengah kita pandemi ini, teman-teman sekalian ingin belajar berkumpul dengan kami-kami. Ya teman-teman mahasiswa ini kan milenial semua Pak Indra. Iya, iya. Kita ini ya muda dari kita lah ya. Ya lebih muda dikit lah. Kita kan senior milenial ya. Iya, iya. Jadi milenial bertemu dengan senior milenial. Tuh dari Jawa Timur hadir, kemudian dari Padang juga sudah hadir ya. Semoga semuanya sehat. Nah teman-teman sekalian, kenapa acara ini diadakan? Segini Pak Indra ceritanya. Waktu saya browsing, itu saya lihat bahwa BRI ini luar biasa, ini bank terbesar di Indonesia. Awalnya saya browsing gitu Pak. Belakangan saya lihat bahwa this is the biggest or the largest microfinance institution in the world. Iya. Nah itu artinya terbesar di seluruh dunia untuk microfinance. Betul. Itu apa tuh microfinance itu artinya Pak Indra? Microfinance itu artinya ya sebuah lembaga keuangan yang memberikan
bantuan layanan keuangan bagi segmen mikro. Mikro tuh kalau di bank itu berarti 50 juta begitu sampai 200 juta ke bawah lah. Oh 200 juta ke bawah ya? Itu ya. Di bawah itu lagi namanya ultra mikro. Oh kalau mahasiswa itu apa? Ultra mikro atau mikro? Ultra mikro. Jadi kalau kita bilang microfinance sebetulnya sampai ultra mikro. Oh, oke. Jadi nanti ada mikro, ada kecil, ada menengah gitu ya. Oke. Jadi itu adalah mikro tuh yang memang paling banyak ininya nasabahnya. Saya dari mahasiswa sampai sekarang masih tetap mikro ya Pak? Tetap ya? Iya, tabungannya. Nah teman-teman sekalian ini kan judulnya ada apa nih tulisannya Pak? Bring it on. Bring it on. BRI it on, itu plesetan dari bring it on. Artinya ayo hadirkan sini, bawa ke sini, bawa ke mahasiswa. Artinya begini teman-teman sekalian, katanya itu IT paling rumit Pak Indra. Itu di perusahaan telekomunikasi dan di perbankan. Di Indonesia tuh paling rumit. Karena kecepatannya tuh luar biasa cepatnya. Jadi kalau adik-adik mahasiswa terutama yang jurusan IT informatika ingin canggih IT-nya itu harus belajar dari yang paling canggih. Lah sekarang ini sudah yang paling besar untuk microfinance di dunia dan paling besar di Indonesia. Berarti canggih sekali mesti ya Pak ya. Nah di belakang itu semua Pak Indra ini. Tepuk tangan dulu untuk Pak Indra ini. Wah. Pak Indra apa nggak pusing tuh tiap hari ada hal yang baru itu? Oh ya pusing. Pusing. Karena memang apa ya, kalau di bank ini kan boleh dibilang ngurusin uangnya nasabah ya. Ya. Dan apalagi kita bank besar nasabahnya aja 90 juta. Gitu. 90 juta? Iya dan yang namanya risiko itu memang selalu hadir ya dalam hal mengelola uangnya orang ini kan. Memang dari waktu-waktu kita harus selalu alert dan selalu untuk memastikan bahwa kita sistemnya reliable dan secure ya. Bisa selalu hadir kapanpun setiap saat dibutuhkan, layanannya juga on gitu ya. Kemudian secure dan bisa memprotek kalau terkait adanya fraud dan sebagainya itu kan selalu ini ya nggak berhenti. Nggak berhenti. Ya. Tiap hari itu ya. Tiap hari. 24 jam non-stop. 24 jam non-stop. Oke. Terus kalau lihat selalu ada teknologi baru tuh langsung dicoba, dilihat dulu atau gimana tuh? Sekarang kan cepat sekali teknologi itu. Iya, teknologi cepat banget. Jadi memang ya kita harus punya punya track. Ada track yang melakukan eksplorasi untuk melihat atau mengkaji teknologi baru, tapi juga harus yang menjaga pelayanan untuk tetap stabil dan reliable ya. Jadi ada grup yang memang melakukan eksplorasi, terus mencari cara-cara atau teknologi-teknologi yang lebih baru, yang lebih bisa membuat kita lebih baik, lebih cepat, lebih efisien gitu. Ini tadi ada yang sempat nanya Pak, gampang gak sih kalau saya lulus kerja atau melamar ke BRI? Wah ini mahasiswa langsung to the point, zaman sekarang mahasiswa langsung to the point. Gampang gak sih Pak? Kalau prosedurnya gampang karena gini ya Pak, kalau di BRI itu ada 2 kali, kalau nggak salah ada 2 kali sistem proses rekrutasi. Ya. Setahun. Semua sudah online ya dan bisa tahu dan seluruh Indonesia bisa daftar. Nah nanti diikutin saja step-stepnya itu ada tahap-tahap yang dilalui secara online. Jadi ngikutin tesnya, ngikutin ininya semua. Apalagi sekarang era ini ya, lagi pandemi. Oh iya lagi pandemi semua online. Semua gitu, online, ya, semua online. Begitu. Adik-adik mahasiswa teman-teman sekalian, ada yang nanya kok judulnya di bawah Bring It On, itu ada tulisan The Webinar Grand Prix to Wisdom. Apa artinya? Coba lihat tulisan webinar, ada angka 3 tuh. Artinya apa kira-kira? Webinar ini berseri kayak Grand Prix. Cuman serinya 3 kali. Tolong dicatat baik-baik tanggalnya. Hari ini tanggal 6 November. Yang kedua nanti tanggal 20 November. Dan yang kedua yang pertama 6 November hari ini, yang kedua 20 November, yang ketiga 4 Desember. Itu semua ada hubungannya. Nah disitulah Anda harus ikut Grand Prix. Ingat ya, kalau kita main Grand Prix kan harus juara-juaranya harus terus-terusan. Di sini ada tantangannya untuk para mahasiswa yang selalu senantiasa mengikuti 3 webinar berturut-turut. Saya dengan Pak Indra akan menjelaskan tantangannya apa ya. Ayo semua yang belum masuk semua ke YouTube. Kasih tahu semua teman-teman itu yang masih tidur bangunin ya.
Termasuk boleh semua calon mertua, semua diundangin ya karena ini bebas. Calon mertua yang masih mahasiswa maksudnya ya. Nah, ini nih Pak Indra pegang yang besar, saya pegang yang kecil. Kamera bisa disorot ke sini. Sorot ke Pak Indra boleh, ke saya boleh. Nah, ke Pak Indra yang lebih gede ya. Nah, di situ teman-teman sekalian ada satu kalimat pertanyaan yang terdiri dari 9 kata. Nah, 9 kata. Dan 52 huruf, Pak Indra. 52 huruf tuh. Isinya adalah pertanyaan rahasia dari Pak Indra. Wah, tidak ada yang tahu. Bahkan saya pun tidak tahu, gitu ya. Karena ini Pak Indra membuat sendiri setelah berpuasa kurang lebih berapa bulan Pak ya. Membuat ini di enkripsi nggak lain sebagainya. Jadi, nah pertanyaan ini nanti akan dilombakan tanggal 1 hari setelah yang terakhir Pak Indra. Jadi tanggal 4 Desember setelah acara kita tanggal 4 langsung dilombakan dalam 24 jam Anda menjawab pertanyaan ini. Lah terus kan orang tanya ini pertanyaannya apa? Ada warna kuning, ada kata-kata warna merah, ada kata warna hijau. Nah nanti setiap kali kita lagi ngobrol gini tiba-tiba satu huruf muncul Pak Indra. Setiap kali ada teman-teman yang bertanya atau kami bertanya Anda menjawab, satu huruf akan muncul. Dari 52 huruf, hari ini akan keluar 17 huruf. Wah, 17 huruf ya. Tidak bisa Anda dapatkan di mana-mana kecuali di YouTube ini. YouTube-nya Bring It On. Yang lainnya hurufnya hoax ya, hanya ada di sini. 9 kata, 52 huruf. Dan apakah pertanyaannya ini? Nah, ya, jawaban terhadap pertanyaan ini nanti akan disarikan, akan dipilih oleh direksi dari BRI untuk mencari yang paling keren jawabannya. Ada berapa jumlah hadiahnya? Jumlah hadiahnya ada? Lupa saya. Ini jumlah hadiahnya. 125 hadiah. Kenapa? Karena BRI sudah 125 tahun ya Pak. Padahal kemerdekaan kita 75 tahun. Jadi BRI ini bank tertua. Bank tertua. Iya, di Indonesia maksudnya. Berarti tahun 1995. 1895. Oh 1895. 1895. Saya rencana aja belum ada hadir di bumi ini ya. 1895. Dalam konsep pun belum mungkin ya. Belum konsepnya gitu. Karena saya tadi bertanya Pak Indra menjawab, jawabannya benar, keluar satu huruf. Huruf pertama dalam perlombaan ini adalah huruf apa ini penonton? I. Ya, jadi di antara kata itu huruf I dan ini adalah kata yang ke-6. Ya, Kata huruf ke-6. I kata yang ke-6. Nah, ya mari kita taruh sini aja ya. Nggak tahu terserah. Nanti kalau mau lihat itu YouTube-nya di zoom baru kelihatan ya. Nah huruf I. Pak Indra, mahasiswa itu selalu khawatir. Waktu saya jadi mahasiswa juga khawatir. Itu cukup gak sih ilmu yang saya dapat di kampus? Ya. Ya apalagi kampus itu kan sekarang mulai ngajarin apa revolusi industri 4.0. Oh tiba-tiba udah 4 kita kaget ya. 1, 2, 3 aja belum lewat udah 4 ya. Ada yang ngomong big data, machine learning, ngomong apa namanya robotics gitu ya. Ya. Itu mana yang mestinya kita fokus kalau ingin bergabung dengan BRI? Ya gini kalau di waktu kuliah itu memang tentu kita harus boleh dibilang apa yang kita dapat dalam kuliah, dalam pekerjaan pasti kita harus belajar lagi ya. Harus tetap belajar lagi. Harus belajar karena belajar itu nggak bisa berhenti ya. Justru kalau kita berhenti jadi kita ya artinya kayak saya insinyur tahun 85 gitu, berarti saya insinyurnya tahun 85 gitu kan. Ya harus nggak boleh berhenti untuk selalu belajar. Yang penting memang kita bisa mempelajari yang sifatnya mungkin future competence ya. Kita harus antisipasi nih ke depan kira-kira eranya apa yang akan menjadi dibutuhkan. Nah kayak sekarang kan eranya sudah masuk era digital. Digital pasti bicaranya nanti big data karena nggak ada digital tanpa data begitu ya. Terus nanti big data berkembang lagi karena
berkembang menjadi machine learning, artificial intelligence, itulah turunan-turunan dari big data yang saya rasa juga akan terus berkembang. Terus di era digital ini kita juga melihat ternyata makin masuk digital itu juga yang namanya security, risiko-risiko security makin besar. Jadi memang kemampuan cyber security ya yang semacam itu ya, itu berkembang. Kemudian teknologi kita lihat sekarang kita udah dimudahkan dengan adanya cloud ya, karena YouTube ngajarin gitu, Semua Gmail pakai ngajarin gitu. cloud, Jadi gimana kita dimudahkan dengan adanya service berbasis cloud, semua begitu tinggal connect, kemudian kita bisa menikmati layanan. Jadi semacam itu ya, big data, AI, cloud, cyber security, itu hal yang kira-kira akan mewarnai kita ke depan begitu ya. Oke, dan itu memang sekarang sudah dijalankan ya? Oh iya, kita kan harus adapt terus ya terhadap, karena kan demand-nya atau perubahan dari kebutuhan masyarakat juga udah geser, semua sudah menikmati layanan semua dari ini ya, perangkat yang namanya mobile ini kan ya. Nah, dari situ kan kemudian kita lihat sudah berbeda, jadi kita emang harus selalu adapt dengan kebutuhan-kebutuhan baru yang muncul dari karena mobile centric itu tadi. Jadi kita. Nah ini pas nih ada Endang Mistia tanya ke Pak Indra nih, bagaimana caranya kok BRI bisa melakukan layanan masyarakat hingga ke desa-desa terpencil, padahal teknologinya kan sulit. Nah, ini pertanyaan dari Mbak Endang. Ya, BRI ini bank mikro tadi ya. Jadi kita memang BRI itu lebih banyak hadirnya justru bukan di kota-kota besar, kita justru banyak hadirnya kan justru di daerah-daerah ya, di yang cukup dalam begitu ya. Kita sekarang kalau secara jaringan BRI mungkin ya bank terbesar lah jaringannya. Kita punya kantor aja sekitar hampir 10.000 ya. 10.000 kantor. Kemudian tidak hanya itu, kita juga punya people network yang para agen-agen, para mantri-mantri kita namanya ya. Jadi di depan tuh di BRI yang account officer-nya tuh namanya mantri. Mantri. Nah, mantri itu yang melayani para nasabah kita di seluruh Indonesia. Itu jumlahnya ada 30.000-an. 30.000 luar biasa. Jadi dan itu kita hadir ini kan memang karena kita bicaranya di daerah-daerah remote, maka BRI punya satelit itu kan. Jadi saat itu karena kita ingin bisa memastikan kita bisa melayani di Indonesia di mana-mana, bukan di kota besar. Kalau kota besar sebetulnya nggak perlu satelit. Nah itu yang membuat kita bisa hadir di mana-mana, itu satu. Berikutnya, nah kita juga untuk memastikan kita bisa penetrasi ke masa yang makin luas, kita dibantu oleh agen-agen kita, namanya agen Briling. Agen Briling? Agen Briling, yang sekarang jumlahnya sudah hampir 450.000. 450.000? Dan hadir di sekitar 56.000 desa. 56.000 desa yang melayani masyarakat di sekitarnya untuk mendapatkan layanan keuangan yang dibutuhkan di gitu sih kira-kira. Tuh Mbak Endang, mereka bisa melayani seluruh Indonesia yang terpencil karena satu, punya satelit. Dan ini katanya bank, satu-satunya bank di dunia ya Pak? Satu-satunya bank di dunia yang punya satelit. Siapa yang mau tidak bergabung ke sini? Pasti di dalamnya isinya anak-anak muda yang brilian-brilian semua Pak? Wah iya, jadi isinya emang anak-anak muda yang ya brilian-brilian, namanya makanya brilian. Oh namanya brilian ya, karena brilian itu sebenarnya kata dasarnya BRI gitu ya, brilian. Nah itu anak-anak muda di sini brilian-brilian. Yang kedua punya banyak agen-agen itu Pak ya? Agen Briling. Ya di seluruh titik. Itu Mbak Endang. Dan itu di-equip dengan teknologi, artinya di para agen itu memegang device yang mobile device ya. Untuk nanti dia melayani apakah itu bentuknya jadi mereka transfer. tuh pakai mobile device untuk membantu teknologinya di situ Pak ya. Transfer, untuk bayar-bayar, untuk nabung itu dibantu dengan perangkat ada yang EDC ataupun mobile smartphone. Ya. Pak Indra begitu huruf I keluar nih yang nanya semuanya nanya isinya nih bukan komen lagi. Ini banyak banget pertanyaannya. Aduh tadi Mbak Endang udah dijawab ya. Karena udah dijawab keluar lagi satu huruf. Mbak Endang sudah menjawab, hurufnya adalah R. Kata ke-9. Mari kita taruh di tempat yang aneh-aneh. Bisa kan di sini? Iya. Oke, kalau jatuh nggak apa-apa. Makanya kalau ini jatuh Anda harus muter YouTube-nya sebelumnya ya. Nah biar tahu. Jadi dua huruf sudah keluar I dan R Pak Indra. Pak Indra ini ada yang tanya lagi. Bagaimana Bank BRI bisa mempertahankan
Oke, pada saat pandemi ini apa yang bisa diberikan oleh BRI untuk menjaga perekonomian Indonesia? Wah, ini anak ekonomi nih pasti nih. Iya. Ya kita bersyukur pada saat pandemi ini paling enggak BRI sudah invest ya, sudah menyiapkan transformasi digital sejak tahun 2017. Oke. Ya, jadi kami 2017 itu sudah mulai invest dan mengembangkan solusi digital antara lain dalam hal memberikan pinjaman gitu. Semua sekarang sudah menggunakan mobile yang dipegang oleh para mantri yang 30.000 itu menggunakan mobile device. Ya. Sehingga dalam hal memproses pinjaman itu semua sudah di guide by platform ya. Oke. Kemudian semua pre-screening dan lain sebagainya dan sehingga bisa mengurangi waktu yang sebelumnya mungkin 2 minggu sekarang kurang dari 2 hari ya. Nah, dari situ artinya kita punya apa? Kita punya sistem. Ya. Kemudian kita punya data. Ya. Yang ketiga kita punya orang yang mengkomunikasikan program-program. Sehingga itu bisa dan tinggal satu lagi perlu duit kan. Ya. Nah, duitnya ini kebetulan pemerintah punya banyak program kan untuk pemulihan ekonomi. Ada KUR super mikro, ada yang namanya BP bantuan presiden usaha mikro. Ada yang namanya subsidi-subsidi. Ya. Nah, itu memang kita sangat efektif untuk bisa melayani seperti itu. Itu satu. Yang kedua memang BRI ini karena bank rakyat yang banknya wong cilik gitu. Nah, kita bagaimana ikut di dalam membuat bagaimana misalnya para pedagang-pedagang pasar. Ya, karena pandemi ini kan impactnya justru kepada UKM ya, pada mikro dan UKM. Sehingga mereka butuh kehidupan untuk bisa menghidupi dirinya dari hari ke hari begitu. Nah, penting untuk bagaimana membuat para pedagang pasar, pada pasar tradisional ya, mereka tetap bisa produktif misalnya. Dan tetap sehat juga, tetap menjaga protokol tapi juga produktif. Nah, maka BRI juga hadir dengan namanya pasar.id. Itu sebuah digitalisasi pasar tradisional yang membuat para pedagang pasar bisa tetap terkonek dengan para pelanggannya, konsumennya gitu. Nanti kalau pesen para yang di rumah ibu-ibu rumah tangga gitu pesen melalui pasar.id ini, dia akan dilayani dari pasar terdekatnya. Kemudian nanti pesennya telurnya diantar ke rumah, ada kurirnya tuh. Nah, itu juga bagaimana kita tetap membuat supaya para pedagang, usaha-usaha, para pengusaha mikro bisa tetap produktif. Gitu. Kita juga membantu subsidi supaya mereka tetap bisa punya modal untuk menggerakkan usahanya, kan dibantu pemerintah ya, ada juga subsidi, itu juga bagian yang kita lakukan. Kemudian juga pertumbuhan e-commerce kan semakin menjadi praktek yang normal sekarang orang kalau belanja e-commerce. Nah, bagaimana para merchant e-commerce ini yang juga dari segmen mikro dan kecil ini dia bisa tetap tumbuh dan perlu pembiayaan. Nah, kita bisa memberikan kreditnya itu digital sudah. Jadi walaupun pandemi ini justru BRI mendatangi para pelaku ekonomi ya. Betul. Kalau zaman saya kan kita yang datang ke bank. Sekarang banknya datang sampai ke pintu-pintu rumah Anda untuk memastikan ekonomi tetap berjalan. Dan itu bisa dilakukan karena adanya teknologi. Ya. Soalnya tadi ada yang nanya nih Pak, apa sih rahasianya kok bisa sampai 125 tahun tetap berdiri dan makin besar? Wah, ini ada yang nanya nih tadi. Rahasianya. Rahasianya ya tentu harus ya mensyukuri peran bahwa terus terang aja nggak banyak bank seperti BRI. Kayak saya bekerja di BRI itu merasa bersyukur karena bisa melayani artinya banyak orang ya. Jadi emang amanah ya Pak ya. Amanah gitu dan yang nggak pernah berhenti adalah BRI memang selalu harus bertransformasi supaya kita beradaptasi dengan perkembangan dan terus supaya kita bisa relevan. Dan BRI juga punya aspirasi kan. Karena kita ingin terus bisa melayani sebanyak-banyaknya. Dan juga bisa membuat yang dilayani bisa melakukan transaksi sesering-seringnya. Dengan biaya semurah-murahnya. Nah, maka harus pakai digital gitu. Nah, itulah yang terus kita lakukan supaya kita bisa terus mencapai yang menjadi aspirasi kita tadi ya. Terus gitu. Gak pernah berhenti untuk berubah, transform, belajar dan mengimprove semua termasuk teknologinya. Teman-teman sekalian tadi Pak Indra mengatakan kata transformasi. Jadi 3 kali kita pertemuan ini ada temanya. Tema hari ini adalah BRI Now, BRI sekarang. Nanti tanggal 20 November BRI
in transformation, ketika bertransformasi. Dan nanti puncaknya tanggal 4 Desember BRI in the future. Wah, jadi sekarang transformasi dan pada akhirnya future seperti apa. Ini komentarnya isinya pertanyaan semua Pak. Ini kita sudah bisa ujian nasional nih, banyak sekali ya. Wah, itu ada yang nanya apa rencana BRI di masa depan? Sabar ya, itu pertemuan yang ketiga. Nah ini pertanyaan bagus nih. Pak Indra, IT di BRI itu kan banyak sekali. Gimana cara bisa mengelolanya supaya tetap rapi, teratur dan jadi hebat? Ya, jadi emang tadi Prof. Eko sudah menyampaikannya di awal. Memang kalau saya dulu sempat di telco ya, saya lama 30 tahun bekerja di telco ya. Nah terus sekarang bertugas di bank. Dan memang beda sekali. Kalau di telco yang banyak itu jaringannya. Jadi memang jaringannya banyak, tapi aplikasi sebetulnya tidak banyak. Yeah. Begitu ke bank memang aplikasinya banyak begitu ya. Dan penggunanya mission critical. Jadi kalau kita lagi bayar macet gitu kan kita pasti marah gitu. Yeah. Memang challenge untuk selalu bisa memastikan resilience, excellent dalam hal operasional itu menjadi penting gitu ya. Nah itu yang saya lihat memang di sisi bank itu berbeda ya. Bagaimana kita bisa terus melakukan improvement dan begini. Melawan kompleksitas yang terus berkembang ini caranya adalah dengan simplify. Disederhanakan. Terus sederhanakan. Jadi kita nggak pernah berhenti untuk karena tantangannya insya Allah ya tantangannya itu tidak akan berkurang gitu. Terus demandnya akan terus bertambah gitu ya. Nah ini cara kita disimplify. Dengan cara apa? Dengan cara mengadop metode-metode terbaru. Misalnya sekarang dalam hal kalau di IT itu kuncinya dua sebetulnya. Arsitektur dan governance. Nah arsitekturnya harus terus diperbaharui supaya bisa siap untuk menghadapi berbagai macam manuver-manuver bisnis itu. Harus dibuat benar-benar dia harus highly configurable ya. Yang kedua dari sisi governance-nya. Governance-nya ini harus sangat disiplin dan harus cukup agile gitu. Karena digital ini kan mantranya kecepatan. Nah tapi paradoks, cepat tapi bagus itu. Cepat tapi bagus itu yang susah. Kalau bagus tapi lama itu kan biasa gitu. Biasa ya, cepat cari pacar nggak bagus sering. Sering itu biasa gitu. Nah kalau ini paradoks kita harus cepat tapi bagus. Itu governance menjadi penting. Nah kita sekarang harus mengadop praktek-praktek governance yang mutakhir, yang harus memadukan antara DevOps ya, Dev dan Ops, kemudian menggunakan yang namanya CI/CD yang terintegrasi, governance yang semua di automate dengan proses, termasuk waktu bikin codingnya, kemudian testingnya, security testingnya, itu semua dalam sebuah platform yang menggiring governance supaya bisa cepat tapi bagus. Mengawasi itu semua pakai IT juga nggak? Pakai IT dan harus memang kuncinya 3V namanya, ya pakai IT ya. Jadi visibility-nya harus ada supaya kita jangan kebakaran tapi jangan reactive mode ya. Kedua harus punya kemampuan memanage variability tadi, keragaman itu. Yang ketiga velocity-nya. Jadi begitu ada sesuatu kita harus cepat responnya gitu kan. Karena kalau cuma tahu aja tapi nggak bisa respon ya percuma gitu ya. Jadi memang harus 3V itu ada. Jadi dengan adanya teknologi ini memang harus dibawa supaya kita punya kemampuan untuk melakukan lebih cepat. Kemudian tapi juga kalau ada apa-apa kita juga responnya harus cepat begitu. Itu yang harus dikembangkan. Pak Indra, ini ada pertanyaan menarik dari mahasiswa dari Tadulako. Wah, jauh sekali Tadulako ya. Wah, luar biasa ini. Saya nggak berani. Di mana itu kayaknya? Nah itu saya takut geografi kita pas-pasan. Iya betul, aduh. Yang pasti kayaknya di Sulawesi itu. Sulawesi ya. Tanyanya begini, Pak Indra, saya nanti kalau lulus ingin masuk BRI, tapi saya jurusan pertanian. Nah itu bisa nggak tuh Pak? Karena tadi dengarnya mikro-mikro itu. Oke. Sebenarnya gini, tadi juga sempat Prof. Eko nyampaikan. Yang gini, kalau sekolah itu memang yang penting memang dipelajari, apalagi sekolah di perguruan tinggi itu ya, antara lain yang didapatkan adalah sebetulnya sistem thinking, disiplin berpikir, sistematika gitu ya. Tapi dalam hal menghadapi case-case nyata itu, case-nya tentu akan belum tentu sama dengan yang di kuliah kan ya. Nah itu yang memang harus dipelajari terus, nggak berhenti. Nah di bank ini macam-macam yang bergabung. Ada. Tapi kalau
Kalau di BRI ini joke-nya ya. Ya. Itu kalau sekolah hanya 2. Ya. IPB dan bukan IPB. Oke, maksudnya ya, betul. Kayak saya bilang bahwa orang pertanian banyak juga di sini. Banyak orang pertanian Iya. tuh, berarti aman ya. Yang jurusan pertanian, peternakan juga apa boleh. saja bisa, yang penting tadi selalu belajar dan juga karena case yang kalau bank itu kan sebenarnya relevan dengan apapun. Iya. Kita bisnis apapun pasti butuh pembiayaan. Iya. Jadi oleh karena itu ilmunya menjadi macam-macam yang bisa relevan gitu. Iya, apalagi sekarang di pertanian pada pakai apa? IoT itu ya. Untuk ngelihat apa? Ya memastikan akurasi atau air dan ya, sebagainya. panen apa tidak, presisi ya. presisi ya. Jadi mungkin bisa nanti menjadi konsultannya petani supaya sukses terus panennya seperti itu. Dan tadi karena jurusan pertanian ya. Ya. Nah BRI itu kan sebenarnya bank mikro ya. Ya. Itu juga kita banyak karena negara kita agri maritim sebetulnya juga banyak nanti bersetujuan dengan industri sektor agri dan maritim gitu. Jadi agriculture ya, aquaculture begitu. Luar biasa. Wah, ini udah banyak pertanyaan dijawab Pak. Karena banyak langsung Pak Indra boleh milih 3 Pak Indra, 3 huruf. Langsung 3 huruf ya? Iya, langsung 3 huruf. Kasih tahu ke teman-teman apakah 3 huruf itu. 1, ya sorry Pak. Iya. Sip, hurufnya apa aja Pak Indra? Oke, hurufnya mana? E kata ke-6. Kata yang ke-6. Kata ke-6. Bagian dari kata yang ke-6. Terserah Pak Indra mau ditaruh di mana boleh. Gitu ya? Nggak perlu harus kelihatan Pak, supaya mereka YouTube-nya lihat lagi sebelumnya ya. Kata ini. Asal ditaruh kata ke-6. Ya, Berikutnya. T kata kedua. T ada di kata kedua. Di sini mungkin boleh Pak? Oh sini boleh. Ya kita sebar aja biar kameranya bingung nyutingnya ya. Ya. Terus? Tadi yang kelihatan ya? Oke. Ya. Ini yang terakhir, yang ketiga ya. Ini H kata kelima. H kata kelima. Oke, kata kelima. Kemana ya? Sini boleh? Oke. Bisa ya? Oke. Sip. Terima kasih Pak. Ya, boleh, ini ada pertanyaan lagi dari teman dari Padang. Mengenai security Pak. Pertama dia nanya, Pak Indra sebagai orang pertama yang ngurusin IT nggak deg-degan tiap hari katanya. Terutama masalah security, apa semuanya dienkripsi atau bagaimana? Gitu. Ya tadi juga udah sempat ya saya cerita memang kalau di bank itu bisnis memanage risiko, memanajemen risiko. Ya. Dan kita di bisnis yang memang resiko terhadap fraudnya paling tinggi karena yang namanya penjahat kan follow the money gitu. Ya, kemana uangnya penjahat di situ. Sementara uangnya ngumpulnya di bank gitu kan. Ya. Nah, jadi memang bagi kita bank itu memang kita sebetulnya memang nggak pernah berhenti. Kadang-kadang ya nggak tidur gitu ya karena artinya 24 jam harus ada yang terus. Nggak ngeliatin gitu ya. Menggunakan teknologi maupun people ya. Jadi ada orang yang selalu monitor juga dan juga teknologi yang terus diimprove ya supaya kita punya kemampuan melakukan defense ya defending begitu mulai dari protectionnya kemudian detect-nya itu terus dikembangkan baik prosesnya ya kemudian standar-standarnya maksudnya kemudian juga teknologinya kemudian sistem fraud detection-nya itu juga terus dikembangkan bahkan sekarang sudah harus menggunakan machine learning dan AI ya supaya kita bisa mendetek anomali jauh lebih cepat. Nah tapi tidaknya itu pada saat terjadi juga harus meresponnya juga harus cepat gitu ya. Ya itu hal-hal yang dikembangkan di dalam bagaimana bank untuk merespon yang namanya risiko security. Nah tapi juga kita harus punya kesadaran baru nih di era digital karena memang semua yang megang handphone kemudian bisa connect dengan kita dan sebagainya. Nah ini bagaimana kita semua termasuk para nasabah nih juga harus punya kesadaran jangan mudah memberikan data-data atau memberikan OTP atau PIN atau nama atau nomor telepon dengan mudah kepada orang yang mengaku dari bank dan sebagainya. Jadi itu hal yang memang terus nggak pernah berhenti. Karena mama masih tetap minta pulsa sampai sekarang. Itu banyak banget tuh. Begitu, jadi memang security tadi saya sampaikan itu sangat dibutuhkan bagi bank karena kita memanage risiko cyber yang cukup signifikan untuk terlalu di manage. Sekarang saatnya bagi-bagi hadiah. Katanya tadi dijanjikan yang 5 orang bertanya dengan keren
dipilih akan mendapatkan hadiah. 200.000 dalam bentuk ya. Nah itu namanya profesor udah lupa kadang-kadang mau ngomong apa gitu ya. Saldo link aja. Saldo link aja 200.000. Wah 200.000 itu kalau di mahasiswa zaman pandemi bisa dapat 20 sertifikat. Ikut webinar itu Pak, satunya 10 ribuan tuh. Sertifikat itu, apalagi kalau ikut Ekoji Channel. Ya, siapa? Sudah ditentukan? Pertanyaan siapa yang akan mendapatkan hadiah? Ini yang resmi. Kalau tadi yang saya baca di situ tuh yang nggak resmi. Nah, yang resmi silakan ditampilkan. Tuh, Pak Indra ngalir terus pertanyaan Pak Indra. Waduh. Waduh. Luar biasa ini. Ini tadi ada yang ini. Kalau jurusan pertanian bisa, saya ini jurusan pendidikan. Ah, semua pada pengen masuk sini, Pak. Iya. Jurusan pendidikan. Saya dengar di BRI ada BRI Institute. Ada BRI Institute, ada BRI Corporate University. Itu kan pendidikan semua ya Pak? Iya. Jadi ya artinya kalau pada saat intake ya untuk kalau S1 atau apa itu memang kalau nggak salah sih jurusan nggak disebut ya. Enggak ya? Ada jurusan kalau ada? Bisa ya jurusan ya? Di sini kami agak sulit. Sastra juga bisa kan ya? Jadi sebenarnya kalau jurusan biasanya sih relatif luas. Kecuali gini, kalau kecuali bilangnya IT, kalau IT ya harus dari memang backgroundnya IT. Tapi kalau bicara di bank, kalau di bank secara umum bisa ya. Gitu. Nah kalau IT apakah harus menguasai pemrograman tertentu katanya? Bahasa pemrograman tertentu Pak Indra? Oke, kalau IT sih kita berharapnya sudah adapt dengan paling enggak new programming language gitu ya. Oke, new programming language tuh tadi jawabannya. Ya, misalnya ada Python, ada R, ada ya semacam itulah ya, yang baru-baru begitu, yang memang sekarang lebih jadi best practice di dunia mobile apps atau digital begitu, gitu ya. Ini Pak Indra, thanks to teknologi sudah terpilih 5 orang yang memperoleh hadiah dari BRI. Mantap. 200.000. Pertama tadi sudah saya bilang Endang Mistia. Tadi bertanya mengenai bagaimana caranya BRI melakukan pelayanan terhadap masyarakat hingga ke desa terpencil melalui IT. Padahal internet masih susah ya. Tadi sudah dijawab dengan luar biasa sekali. Ya Mbak Endang selamat ya 200.000-nya ya. Oke, pergunakan dengan sebaik-baiknya. Nah tadi juga sudah dijawab oleh Pak Indra. Yaitu apa kiat-kiat BRI memberdayakan ekonomi masyarakat pada saat COVID-19 dari saudara Rizky Abyazi. Rizky dimanapun Anda berada selamat ya dapat 200.000. Ya Anda boleh menyumbangkan 200.000 itu kepada host boleh ya. Nah yang tadi yang ketiga untuk Imal ini yang dari Universitas Tadulako. Yang dari lulusan pertanian ingin bekerja di BRI. Wah, ditunggu nanti ya. Nah ini lagi semester berapa nih ya. Cepet-cepet jangan lama-lama di kampus ya. Jangan mau jadi donatur yang abadi di kampus ya. Cepet-cepet lulus. Yang penting ikut tes gitu kan. Yang penting ikut tes. Gak mungkin kita face recognition tiba-tiba niat mau masuk langsung terima. Belum sampai situ teknologinya ya. Nah ini belum tanya. Izin bertanya Pak. Apakah keamanan data para nasabah BRI sudah menggunakan security yang dienkripsi dengan ketat dan aman? Apa yang menjadi pertimbangan BRI ketika itu terjadi? Enkripsi ketat dan aman. Oke, jadi karena ancaman terus berkembang ya. Jadi kita memang terus melengkapi yang namanya untuk sistem protection termasuk sistem detection. Itu yang terus dilengkapi mulai dari end to end ya, nanti ada di endpoint, di hampir di era digital ini memang jadi berlayer-layer yang harus diprotect begitu ya, nggak seperti dulu, kalau dulu kan firewall saja gitu ya. Sekarang ya di endpointnya, di firewallnya ya di berlapis-lapis, termasuk juga kita menambahkan yang namanya tadi ada fraud detection yang menggunakan machine learning, AI yang selalu belajar kalau ada pattern-pattern anomali terus dilakukan action cepat begitu ya. Itu antara yang kita lakukan. Kemudian apa yang menjadi pertimbangan? Pertimbangannya apa? Pakai enkripsi semua end to end segala itu. Ini intinya sih gini, kita tentu mengadop kepada
praktek-praktek terbaik ya, yang memastikan bahwa kita punya kecukupan dalam protection, kecukupan dalam detectionnya, gitu ya. Nah itu yang kita pakai. Nah itu Pak, banyak yang tanya, kok BRI selalu bisa keep up dengan perubahan sedemikian cepat? Itu apa setiap hari harus baca buku atau setiap hari kita apa yang dilakukan di BRI Pak supaya tidak ketinggalan dengan hal-hal yang selalu baru itu? Ya memang kita ini ya kita harus radically open mind gitu ya. Jadi kita sadar teknologinya juga berkembang terus gitu. Maka ada tim di BRI yang memang selalu explore, mencari cara-cara baru, melakukan pengujian sehingga nanti kita udah tahu plus dan minusnya untuk kemudian kita pakai di tahap berikutnya. Jadi antara yang sekarang lagi dijalankan sama juga mencari cara-cara yang baru untuk nanti ditambahkan ataupun menggantikan. Itu ada tim yang selalu mengembangkan atau jadi kayak intelijen gitu ya? Iya harus ada. Jadi intelijen melihat teknologi-teknologi baru. Kalau enggak kita larut di yang hari ini terus tiba-tiba tersesat gitu kan. Jadi kita harus selalu ada yang melihat 1-2 step ke depan, apalagi teknologi baru. Apa yang selalu baru termasuk siapa tahu alien datang gitu kan, masuk ke bumi itu kan nasabah baru kalau ada alien datang gitu kan. Tambah ya, jadi berkembang. Gitu. Apalagi kalau udah punya satelit kan berarti seluruh dunia bisa dilayani dong. Iya. Sementara kita masih fokusnya Indonesia dulu. Oke, siap. Belum sampai ke Mars gitu. Di sana ya. Nah terus yang kelima yang dapat hadiah 200.000 adalah Willy Cantona. Wah Willy Cantona nih. Pemain bola itu, Eric Cantona. Bola, ya. Saya masih main Cantona di PlayStation 5 yang belum beli itu ya. Bagaimana BRI menjaga keamanan, kenyamanan dan layanan, keseimbangannya nih Pak? Katanya keamanan dengan kenyamanan itu dan layanan berbanding-banding terbalik tuh. Ini pertanyaannya tajam juga nih. Mas saya ingin bilang bahwa konteks sekarang ya. Sekarang ini di BRI itu kita menempatkan trust at the center dari customer experience gitu. Nah sehingga dalam hal mendevelop itu kita risk driven design. Desainnya itu berdasarkan risiko, jangan berdasarkan pengen ngasih feature-feature mudah tapi malah menambah risiko yang sebetulnya nggak perlu. Itu salah satu yang kita lakukan di dalam. Nah kemudian jadi customer experience-nya maksudnya gini, itu dijahit dalam sistem namanya DevSecOps. Development, Security dan Operation itu di dalam satu sistem yang terintegrasi di mana security-nya at the center. Security-nya sudah di tengah sehingga waktu hadir dia sudah ada kecukupan dalam hal menjaga keamanannya gitu ya. Di samping memang dari sisi experience itu selalu divalidasi dengan design thinking terus dengan namanya UI UX ya. Memastikan bahwa usability-nya itu mudah dipakai, nggak ribet. Itu kan memang agak beda ya begitu di mobile ini kan warnanya kadang-kadang jadi masalah atau tempat tombol aja kadang-kadang bisa jadi masalah. Nah itu juga ada namanya di design center yang melakukan usability test untuk memastikan bahwa fitur-fitur itu sudah diterima dengan nyaman gitu kan. Nggak cuma fungsi tapi juga kemudahannya, kenyamanannya itu juga di tes begitu. Pokoknya ujungnya adalah memperoleh trust. Iya, itu trust at the center dari setiap layanan kita. Nah apakah hadiahnya sudah habis? Tidak. Tadi kan Anda bertanya kepada kami. Sekarang kami akan bertanya kepada Anda. Dan tim saya yang terdiri dari kurang lebih 15.000 orang. Sudah siap untuk mencari siapa yang jawab duluan Pak Indra. Siapa yang jawab duluan langsung dikasih. Ya, gimana caranya? Nah nanti ditulis alamatnya ya. Pertanyaan pertama dari saya, nanti kedua dari Pak Indra ya. Yang sederhana aja. Siap ya, ini duluan nih. Ayo siapkan internet yang cepat, tangan jempol yang cepat ya. 1 huruf aja salah, maka salah. Ini kayak guru bahasa Indonesia waktu SD SMP ya. Siap ya? Ulang tahun BRI tahun ini yang keberapa? Ayo duluan. Hanya yang paling duluan dapat. Nah, itu segampang itu, tapi siapa yang paling cepat duluan? Nah, langsung dimenangkan oleh Andika Dwinanto. Ya, sekarang giliran Pak Indra. Tadi saya sempat nyebut agennya BRI gitu. Namanya agen apa gitu. Nah, tadi ada agen BRI. Namanya agen apa? Wah.
Ini masih pada jawab yang 125 tadi. Uang udah hilang padahal. Udah lewat. Yang kedua, agen tadi itu apa? Yang di daerah di mana? Di ujung-ujung itu ya. Yang 450.000. Yang 450.000. Wah. Ini agennya jawabannya briling semua. Iya betul ya. Betul ya? Betul. Betul, banyak banget saking cepetnya ini. Cepetnya. Iya, nanti akan ditentukan oleh tim saya. Saking cepetnya ini saya bingung sendiri nih, cepet sekali. Hebat. Yang ketiga, oke. Nama belakang Pak Indra siapa? Ayo siapa balik duluan? Ayo, awas ya, ejaan lama atau ejaan baru yang penting sesuai KTP. Ya, nah. Siapa nama belakang Pak Indra? Ayo, tek. Iya, udah selesai briling udah habis. Iya, nah. Iya, udah mulai keluar. Iya. Wah, banyak sekali. Ya, oke. Ngomong-ngomong di KTP ejaan lama atau ejaan baru Pak Indra? Sekarang udah ejaan baru. Ejaan baru, berarti tadi sudah banyak yang benar. 3 hadiah. Hadiah yang keempat. Siap ya, hadiah yang keempat ya. Oke, cepet-cepetan ya. BRI, R itu apa? R singkatan dari apa? Ayo. Oh, BRI, R singkatan dari apa? Tlek ya. Nah tuh, banyak yang anak-anak sekarang kadang-kadang tahunya BRI, tapi R itu singkatan apa coba? Tuh, belum keluar kan? Iya, akhirnya keluar juga. Di tengah-tengah singkatan rakyat masih ada Utoyo banyak. Ya itu gak apa-apa lah ya. Ya gak apa-apa. Hadiahnya baru 1. Udah berapa ya? 4 ya? Masih ada? Masih ada 200. Lama banget kita nanti lama-lama. Pak Indra, pertanyaan berikut. Nah ini tadi belum tuh saya sebut tadi, cuman mudah-mudahan ada yang tahu gitu. Oke. Apa nama aplikasi mobile BRI? Apa nama aplikasi mobile BRI? Apa nama aplikasi mobile BRI? Oh udah ada tuh jawabannya, udah ada bisa. Udah yang jawab. Udah ada yang jawab. Wah ini hebat ya. Oke. Wah luar biasa. Wah. Iya betul. Nah saya mau tanya sesuatu nih. Iya. Ya, nih saya pengen lihat kemampuan browsingnya teman-teman mahasiswa. Oke, buka browser buka ya. Ya, buka browser ya. Oke. BRI pertama kali dulu didirikan di kota mana? Benar nggak pertanyaan saya? Betul. Oke, benar. Di kota mana? Langsung searching Google kayaknya. Iya. Ayo, BRI dulu didirikan pertama kali di kota mana? Oh. Ayo, di kota mana? BRI pertama itu udah kali. jawab ada tuh. Hah? Ada yang jawab. Ada yang jawab, bener langsung ya. Cepet banget. Iya, kayaknya pertanyaan sudah bocor ini, belum bertanya sudah jawabnya bener. Ayo, di kota mana ayo? Itu. Saya udah pernah ke museumnya. Wih, keren. Keren tuh, museumnya bagus, saya masuk dalam, saya foto-foto di situ. Nah, Pak Indra lagi pertanyaannya. Saya lagi ya? Iya. Wah, ini coba ada yang tahu nggak ya? Apa aplikasi pay later-nya BRI? Apa aplikasi pay later-nya BRI? Ayo susah ini. Apa aplikasi pay later-nya BRI? Oh ada yang bisa tuh. Ada yang bisa? Udah tuh. Ini berhubung YouTube mungkin karyawan BRI sendiri tuh kayaknya ya. Nanti tolong Pak Victor ya, tolong itu nanti dilakukan forensik analisis ya. Nah, ya itu dilakukan forensik analisis jadi nanti kita ada cadangan itu. Tapi tidak apa-apa, itu namanya kecintaan pada BRI bisa dilibatkan dalam berbagai hal. Oke, terima kasih. Hadiahnya masih berapa banyak teman-teman? 3, sabar di belakangan nanti ya. Saya mau mengeluarkan 2 huruf, Pak Indra mengeluarkan 2 huruf. Oke. Karena Anda semua orang-orang yang hebat menjawabnya tepat. Saya dulu Pak Indra ya. Oke. Huruf saya berikutnya. Kata ke-8 huruf I. Kata ke-8 huruf I. Dan satu lagi kata pertama ada huruf I. EU. Oh ini pas ini.
Kata pertama. Pak Indra Utoyo. Wih, Nah, ini bukan sulap, bukan sihir, saya ngambilnya tadi sembarang loh. Ini luar biasa ini. Ini inisial saya ya ini. Iya. Jadi huruf ke-8 I dan huruf ke-9 O. Ya. Kamera tidak usah capek-capek harus kelihatan semua, nggak apa-apa. Karena ini bagian dari penonton supaya setia menonton. Ini ada O ya. U-nya saya taruh di sini. Ya, sekarang Pak Indra yang bingung mau naruh mana kan? Ya, Oke. Itu dia, silahkan. Ya ini yang berikutnya huruf R. R. Kata kelima. Huruf Gitu. R, kata kelima. Iya. Ya. Mana ya? Terserah Pak, emang ini tidak Ini ada. sini susah. Kita nggak ada gladi resiknya, ini mau Yaudah, taruh di sini. mana aja nggak ada masalah ya. Ya, R. Satu lagi. Wah, ini. Satu lagi huruf D. D. Kata ke-8. Kata ke-8. Huruf D. Iya. Sini aja. Boleh taruh ke situ. Ya, Nah, sudah banyak oke. kata-kata yang keluar. Kata demi kata. Ya. Ya, oke. Itu masih ada yang Jawa, Purwokerto, Jawa Tengah. Iya, ini mungkin baru buka YouTube-nya ya. Oke, Malang, Brisport, oke. Nah, Pak Indra, ada yang tanya lagi begini. Kalau masuk itu yang dites apa aja? Oh. Ini kok pada buruan mau masuk itu piye? Nah itu nanti biar nunggu sesi yang kedua aja. Oh itu sesi kedua, betul. Di sesi kedua, beliau ahlinya. Apa saja yang dites. Yang pasti tidak dites push up. Itu tanggal berapa yang kedua tuh? Kedua tanggal 20 Pak. 20, nanti tanggal 20 November aja. Langsung dengan, perlu sebut jangan dulu ya. Ya itu ya Oke. apa, rahasia siapa yang akan bicara ya. Karena kami kedua juga nggak tahu siapa yang akan ngomong nanti ya. Saya tahu. Oke, jadi simpan pertanyaan Anda untuk tanggal 20 November. Tes apa saja yang diberikan untuk masuk. Yang pasti semua boleh, pertanian boleh, dari apa? Dari pendidikan boleh. Kalau IT ya harus IT. Kalau IT harus IT. IT harus IT ya. IT yang IT technical atau sastra IT boleh? Sastra IT. Ada juga IT nih, ilmu tambang. Ilmu tambang, iya. Teman saya itu jurusan peternakan dia jadi presenter terbaik. Ya, karena biasa dia present sama ternak-ternak. Habis itu ketemu sama orang-orang jadi biasa katanya begitu. Dia ternak aja ngerti apalagi orang iya, gitu. ternak aja cuek apalagi cuman orang gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Denny. Ini penting nih Pak Indra. Nama saya Denny Sarip. Izin bertanya Pak Indra. Dalam sistem keamanan bank kan pernah juga terjadi pembobolan ATM. Nah, apa yang biasa dilakukan oleh perbankan menghadapi hal-hal semacam ini? Ya, tadi kita kan ada frameworknya ya untuk sistem keamanan itu. Jadi ada yang namanya tadi protection, detection gitu ya, kemudian respon, recover. Nah kalau yang banyak kalau di ATM itu biasanya skimming. Ya. Skimming itu memang ini kejahatan udah lama sih yang terorganisir ya, itu ada sindikatnya. Itu mereka biasanya masang perangkat atau apa di insert di dalam leher. Di dalam leher. Di dalam itu apa di ininya ya. Tempat masukin kartu. Ya kemudian masang kamera di keypadnya begitu. Itu yang sering dilakukan ya. Nah ini biasanya mereka ngambil data dibaca, kemudian nanti dia proses, dia terbitkan kartu palsu gitu kan untuk ngambil. Jadi dia tahu kartunya sama PIN-nya begitu ya. Itu antara yang nah di BRI melakukan apa saja? Kita membuat bagaimana ada yang namanya deep skimming ya. Kita pasang perangkat supaya seret itu jadi nggak bisa. Jadi kalau satu. Nah kemudian kita juga memasang yang namanya fraud detection. Fraud detection. Jadi kalau tadi menggunakan AI, menggunakan machine learning. Jadi kalau misalnya Indra Utoyo gitu. Biasanya ngambilnya di mana? Oh di Sudirman gitu. Tiba-tiba saya ngambilnya di Bandung Wetan, Bandung Barat gitu. Jarang gitu patternnya. Jadi ada yang pattern yang tidak lazim nanti sistem yang lihat, oh ini kok nggak lazim. Nah biasanya terus diblok gitu kan. Nah, atau misalnya kok dalam 5 menit dia di dua kota gitu. Jadi ada itu yang dilakukan dengan menggunakan fraud detection. Tapi memang bisa juga gini, sempat terjadi diambil tapi dia nggak bisa lanjut karena diblok begitu. Jadi memang kita minimalkan dari sisi risikonya. Tapi kalau terjadi seperti itu memang yang penting kita menjaga gini,
uang nasabah tidak hilang karena kita Oke, ya itu uang nasabah pokoknya prinsip tidak hilang tidak gitu hilang ya. begitu ya. Oke. Kecuali gini, kecuali nasabahnya ngasih pinnya atau itu ya karena yang atau titip ATM suruh ngambil terus nanti dia tahu ininya terus uangnya diambil ya bukan salahnya bank. Ya, maksudnya nasabahnya itu kekasih malingnya gitu kan. Atau ngasih siapa titip ambil uang terus dia ngambil uangnya ya bukan bank kalau yang itu. Saya lihat dari yang rekaman-rekaman itu juga mereka biasanya pakai helm, pakai topi Dia biar nggak kelihatan makin gitu ya. ini pakai helm tapi kita memang terus juga nambahkan aspek yang fisikalnya ya. Kan kita juga pakai CCTV juga biasanya ada penjaga-penjaga kalau di kantor BRI atau apa ada yang ini ditegur buka dan sebagainya supaya dia juga memenuhi apa namanya standar yang diminta kalau masuk dalam ATM gitu harus buka begitu ya. Tapi sekarang karena pandemi itu seolah nggak buka gitu. Iya pakai semua gitu. Sampai sekarang Batman juga nggak buka topengnya. Batman juga nggak dibuka ya. Iya kalau ke ATM. Pak Indra, Pak Faris Fauzan Pak. Iya. Gimana caranya Bapak bisa tahu kalau desain itu user friendly apa tidak? Kan yang make orang di luar. Ya. Itu ada ilmunya sebetulnya. Jadi setiap produk digital yang diluncurkan BRI itu ada yang namanya usability test. Usability test. Jadi kita cobakan kepada user dia bukan random tapi coba siapa jadi user kemudian ada software yang ditanam di situ untuk melihat responnya si user waktu dia marah atau kesel atau apa gitu ya. Nah itu direkam kemudian dilihat feedbacknya, oh berarti ini harus diperbaiki. Tapi yang namanya digital itu nggak pernah berhenti gitu. Sekarang besok ada lagi komplain apa terus maka kita harus nggak pernah melakukan iterasinya terus. Jadi yang penting harus cepat. Begitu ada feedback apa langsung diperbaiki gitu. Dan milenial kan juga beranak pinak terus. Iya. Baru-baru lagi keinginannya. Makanya kalau kita lihat di digital di apps gitu tiap 2 minggu ada aja update baru gitu kan. Iya. Nggak pernah berhenti, itulah di era digital emang harus seperti itu. Oke. Iya Pak Indra, kita nggak sengaja udah lebih dari 1 jam nih Pak Indra. Ini ada tulisan waktu tersisa 7 menit lagi, masih ada 3 hadiah lagi. Berarti 1 hadiah 7 bagi 3, 2 menit. Harus cepat sekali. Ya Pak Indra, pertanyaan berikut untuk teman-teman. Kita masih ada 3 hadiah. Gitu ya? Ya. Oke. Nah ini juga saya nggak tahu nih, kira-kira dari pendengar ini ada, atau penonton juga kan ini video ya. Ada yang tahu nggak aplikasi yang tadi dipegang oleh Mantri untuk melayani nasabah mobile apps itu namanya apa gitu? Aplikasi yang dibawa oleh para mantri. Iya. Betul ya? Iya. Ayo, ada nggak tuh? Ya, aplikasi yang dibawa oleh para mantri. Karena sekarang semua mantri pegangnya itu. Karena semua mantri pegangnya itu. Pegang Ayo, mobile. siapa duluan menjawab? Anda mendapat hadiah ke-8. Udah ada yang jawab tuh. Sudah ada yang jawab. Yang ke-8 ini, yang 8 terakhir tuh 100.000 ya, betul ya? Iya, jadi yang 5 bertanya dapat 200.000, yang menjawab pertanyaan kami dapat 100.000. Udah ada yang benar jawabnya Pak ya? Benar. Luar biasa. Masih ada 2 pertanyaan lagi. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin tanya untuk memastikan bahwa tidak ada teman-teman dari BRI yang ikut. Pertanyaan saya sulit sekali. Oke. Saya dengan Pak Indra sedang berada di gedung BRI lantai berapa? Nah, kalau ada yang Jawa itu pasti bukan di sini tuh. Ayo, di lantai berapa ini saya ini sekarang dengan Pak Indra ini? Ayo. Ayo, testing lantai berapa? Ayo, kita di lantai berapa Kalau ini? ada bisa jawab berarti orang BRI ya? Iya, orang BRI kalau bisa jawab gitu. Lantai berapa? Ayo. Kalau terlalu cepat ini. Loh, itu orang BRI itu pasti itu. Ayo, lantai berapa ini? Oke, yang menjawab salah pertama itu yang kita kasih hadiah. Ya, karena dia pasti bukan dari sini ya. Yang jawab pertama salah itu yang kita kasih hadiah. Tolong diperhatikan ya Pak ya. Iya, karena saya terlalu curiga kalau benar itu Pak. Benar iya. Iya, terlalu. Kayaknya teman-teman yang di Iya, BRI. padahal nggak ada ini tulisan di sini lantai berapa kita kok bisa tahu ya. Oke, luar biasa. Ya, Pak Indra sekarang Pak Indra. Ya ini agak, tadi juga nggak saya sebut. Siapa apa tadi ya, tokoh pendiri dari Bank BRI. Wah, mulai sulit. Yang di Purwokerto tadi tuh. Siapa tokoh pendiri Bank BRI yang di Purwokerto itu tadi? Nama lengkap ya Pak? Ya. Nama lengkap bukan panggilan. Nah ini orang BRI juga harus searching.
Siapa nama tokoh pendiri BRI Udah ada. yang di Purwokerto itu tadi? Iya. Cepet ya, pinter-pinter Cepet banget ya. Anak sekarang pinter-pinter ya. Masih ada ya? Masih ada hadiah habis? Udah 9, 10? Habis hadiahnya, habis. Sudah rugi bandar, habis. Ya, jadi 15 hadiah kita kembalikan. Ayo sekarang siapa yang tahu? Ini gak ada hadiah ya. Udah berapa huruf yang keluar? Ayo, udah berapa huruf yang keluar? Hari ini dijanjikan 17 huruf. Sudah berapa yang keluar? Ayo. Boleh yang di sini jawab boleh? Ayo cari tuh, hitung sendiri dah. Kan janjinya 17, udah berapa yang keluar? Ya. Udah berapa yang keluar? Sana 9, sini nggak ngitung. Bapak hitung berapa ini semua nih? 1, 2, 3, 4, 5. Boleh difokus-fokusin, dikeliling-kelilingin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti kurang 8. Pak Indra kok ini tidak usah dipajang Pak Indra. Oh, saya? Ya, Bapak 4, saya 4. Oh, oke. Ya, kami akan berempat memajang ini dan kamera hanya akan men-shooting 10 detik ke Pak Indra dan 10 detik ke saya. Karena ini tidak akan kita pajang Pak Indra. Wah. Jadi makin susah. Oke, harus ngapain? Makin susah. Karena hadiahnya 125 buah Pak. Benar-benar. Ya. Hadiah utamanya nggak disebutin nanti? Nanti aja. Hadiah utamanya iya nanti. Karena kita juga belum tahu apa hadiahnya utamanya. Iya. Nanti kita kasih kejutan pokoknya, Oke, kejutan. Sampai kita sendiri terkejut yang mau ngasih ya. Iya. Saya dulu ya? Ya, Bapak dulu. Oke. Ya, berikutnya nih kuncinya. Huruf N, kata ke-7. 10 detik. Kata ke-7. 10 4-4-nya Pak maksudnya. Oh langsung. Ya. Iya 10 4-4-nya. Di jajan gak apa-apa. Ya itu bagian dari design thinking. Ih, Ire namanya Pak. Oh, REI Pak. R Eko Indrajit Pak. Wah, luar biasa Pak Indra bisa mengambil seperti itu. REI Pak, itu saya Pak. Itu balik lagi ya. Kok jadi nama saya gitu? Iya. R Eko Indrajit, luar biasa. Saya dibales IU-nya tadi. Nah. Ya. Tidak perlu takut kata-katanya karena warnanya mencerminkan itu. Ya. Oh iya, ini kan tadi kan udah dikasih ini apa? Masih ingat ini? Ya, apa nih namanya? Color code namanya. Ya. Ya, color code. Jadi warna kuning di kuning, biru di biru. Nah, ya, satu lagi N itu. Ya. Kamera tampilin lagi mungkin tadi banyak yang datang belakangan ini. Wah. Kelihatan ya? Di mana sih kameranya? Oh yang ini. Oh. Tuh jadi kuning di kuning, merah di merah, biru di biru, coklat di coklat. Wah ini hadiah utamanya luar biasa. Dan dari saya 4 kata yang terakhir adalah huruf A, kata yang keempat. Kemudian huruf D, kata yang ketiga, ya. Kemudian huruf E, kata yang kedua. Dan yang terakhir huruf A, kata yang keempat. Nanti saya usul pertemuan kedua atau ketiga ada yang nyanyi kata demi kata. Ya.
Mereka langsung bilang tua amat sih itu yang di depan katanya gitu. Lagunya tua soalnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami tidak bisa duduk lagi karena tempat duduk sudah penuh dengan huruf. Jadi Pak Indra, tidak terasa kita sudah berinteraksi cukup lama dengan teman-teman. Terima ini kasih. Pertanyaannya banyak sekali. Iya, terima kasih nih. Ya, teman-teman tetap semua. kami simpan pertanyaannya, nanti akan sebagian dijawab di pertemuan yang kedua. Tanggal 20 November 2020. Kata terakhir dari Pak Indra untuk menyemangati teman-teman seluruh Indonesia yang sudah bergabung dengan kita dari 3 zona waktu. Silakan, Oh iya, Pak oke. Indra. Ya baik, kepada seluruh teman-teman mahasiswa seluruh Indonesia ya di Indonesia Timur ya. Timur, Tengah, Barat yang sudah bergabung di sesi webinar pertama ini. Terima kasih ya, saya rasa ini luar biasa sambutannya dan antusiasnya. Saya merasa sangat gembira ini dengan respon teman-teman semua yang sudah bergabung. Jadi saya juga menyampaikan selamat terus ya belajar gitu ya dan sehat selalu dan sukses untuk kita semua. Demikian, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan dari saya 10 pemenang terakhir adalah Andika Dwinanto, Farhan, Anissa Yolanda Putri, Rahmat Fitra Arkamil, Iva Tenari Israbenda, Adi Cahyani, Ferdi Rahmat Rizaldi, Isal Umam, Arya Primansa dan Walan ARD. Silakan, selamat Anda memperoleh hadiah 100.000 dari BRI. Saya mengucapkan terima kasih terutama untuk Pak Indra yang bersama dengan kami. Terima kasih Bisa Prof. Eko. Sharing kegembiraan bersama Ya. teman-teman mahasiswa dengan keluarga besar BRI. Ya. Dan saya sampaikan terima kasih sampai berjumpa tanggal 20 November. Jangan lupa semua kasih tahu teman-teman yang lain yang hari ini lagi kuliah. Iya. Nah, Nanti kan ini 17 ya. 17 apa? 17 huruf. Huruf ya. Ya, mulai mainkan. Mainkan. 17 huruf itu. Nanti ya. dapat hadiah utama Hadiah yang utamanya belum tahu tadi yang ya. kita sendiri belum tahu. Oke. Karena katanya itu penuh dengan kejutan. Ya, baik. Silakan. Oh ya, ada yang bertanya, boleh nggak ikut lagi setelah hari ini? Silahkan. Karena ini terekam di YouTube. Anda mau daftar besok boleh, mau daftar lusa boleh. Ajak semua mahasiswa seluruh Indonesia kita berpartisipasi untuk sama-sama meningkatkan pengetahuan. Yang tidak boleh adalah mendaftar setelah acara usai tanggal 5 Desember nanti. Nah, itu nggak ada hubungannya. Udah Ya. telat banget kalau itu. Iya, kita kembalikan ke MC yang sudah kram dari Ya. tadi nungguin kita di sebelah kanan. Silakan Mbak. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan sekali yang meriah dong. Semua yang ada di sini juga, yang ada di rumah juga, di mana Anda berada. Sekali lagi terima kasih ya untuk Pak Indra, Profesor Eko. Saya nyesel, rasanya kenapa dulu saya zaman kuliah nggak kayak begitu Pak. Jadi saya malas kuliah. Zaman sekarang webinar ya, dosennya juga keren, dapat hadiah juga. Aduh, tampaknya ini membawa hikmah ya pandemi ya Pak ya. Amin. Nah, dan juga saya akan kembali mengumumkan kembali 5 orang penanya yang beruntung yang masing-masing mendapatkan saldo link aja Rp200.000. Dan nama-namanya adalah Endang Mistia, yang kedua adalah Rizky Abiazi, yang ketiga adalah Imal, kemudian ada Ivaldi Prayanda, dan juga yang terakhir ada Willy Cantona. Nah, saya ingatkan sekali lagi bagi teman-teman yang sudah berhasil menanya dan beruntung pertanyaannya dibacakan, untuk akun YouTube-nya jangan di-lock ya. Nanti juga teman-teman akan kita berikan nomor telepon untuk bisa menghubungi, untuk bisa mendapatkan hadiahnya. Dan juga tadi sudah ada kuis yang sangat seru sekali, rasanya 1 jam kayak kurang-kurang terus ya. Rasanya ya kuisnya udah habis deh padahal belum dapat hadiah. Tenang aja, nggak usah khawatir, tadi udah disampaikan masih akan ada lagi webinar episode kedua dan ketiga. Yang kedua ini tanggal 20 November, yang ketiga tanggal 4 Desember. Dicatat ya, ditulis di reminder handphonenya jangan sampai ketinggalan. Karena pasti mudah-mudahan door prize-nya lebih banyak lagi dan kita bisa mendapatkan clue-clue untuk bisa menjawab di BRI Challenge. Untuk nama 10 pemenang kuis, nama-namanya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Andika Dwinanto, yang kedua adalah Farhan HBBL, yang ketiga Anissa Yolanda Putri,
Yang keempat adalah Rahmat Fitria Arkamil. Yang kelima Iva Terani Isa Brenda. Kemudian ada Adi Cahyani, ada Ferdi Rahmat Rizaldi. Kemudian ada Isal Umam, Arya Firmansyah, dan juga yang terakhir adalah Walen ARD. Ini adalah nomor telepon bagi ke-15 pemenang ya. Nah, berikut adalah nama pemenang kuis untuk Rp200.000, link aja. Dan juga untuk Rp100.000 untuk 10 orang pemenang yang beruntung menjawab kuis tercepat tadi. Nomor telepon sudah disematkan di situ, langsung aja bagi para pemenang kuis menghubungin panitia di nomor 0878 7738 4008. Sudah tertera di situ ya. Jadi nanti teman-teman pemenang langsung aja bisa ditelepon ya. Baik, dan juga sekali lagi saya mengingatkan bagi teman-teman semuanya tadi sudah keluar ya. Kita tadi jadi kayak ikutan kuis tebak kata. Nah, apakah mungkin nanti ya harapannya Profesor Eko terkabul, bakalan ada choir di sini bakalan nyanyi. Lucu juga tuh kalau misalkan cluenya sambil nyanyi ya. Baiklah, sudah ada clue yang sudah keluar. Teman-teman harus ikutan lagi pokoknya webinar kedua dan ketiga jangan sampai ketinggalan. Karena sekali lagi ada 125 hadiah untuk pemenang BRI Challenge. Tadi kalau ngelihat chatnya itu Pak seru-seru banget. Pada request semuanya hadiah-hadiahnya. Hadiah belum kita umumkan nih hadiahnya apa aja. Tapi yang pasti buat teman-teman mahasiswa akan sangat amat menarik. Ikutin terus sampai dengan webinar yang terakhir. Dan juga jangan lupa untuk mengunjungi websitenya di briton.com/rule untuk informasi selengkapnya. Dan kita juga sudah ada di penghujung acara pada sore hari ini. Tak terasa sekali ya karena begitu seru dan sangat meriah dan banyak yang happy kayaknya yang ada di rumah ya. Dan juga semoga acara ini bisa membawa manfaat bagi kita semuanya meskipun secara virtual. Tapi mudah-mudahan pandemi segera berlalu sehingga BRI bisa segera mengadakan acara-acara off-air dengan teman-teman mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia. Amin. Dan juga semangatnya tanpa henti pokoknya untuk semua ada di rumah, mau kita virtual kita akan terus bisa memberikan yang terbaik untuk yang ada dimanapun Anda berada. Dan juga semoga acara dapat bermanfaat dan juga memberikan pandangan yang positif serta dapat meningkatkan wawasan kita akan layanan perbankan khususnya perbankan digital BRI. Baiklah, saya Jessica pamit undur diri. Selamat sore dan bagi Anda semua yang ada di rumah, kami akan memberikan sebuah persembahan yang begitu manis untuk Anda. Inilah persembahan dari Brilliant Voice. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stars look like they're not shining. Her hair fall perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Yeah, I know. When I compliment her, she won't believe me, and it's so. Had to think that she don't see what I see. 'Cause every time she asks me, do I look okay? I say, when I see your face, there's not a thing that I would change. 'Cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, a whole world stops and stays for a while. Just the way you are. Hey, her lips, I can kiss them all day if she let me. Her laugh, she hates but I think it's so sexy. She's so beautiful, and I tell her every day. Oh, you know, I never ask you to change. It's perfect what you're searching for, then just stay the same.
So don't even bother to ask me if you look okay. You know what I say when I see your face. There's not a thing that I will change, 'cause you're amazing just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. 'Cause you're amazing just the way you are. The way you are. The way you are. 'Cause you're amazing just the way you are. When I see your face, there's not a thing that I will change, 'cause you're amazing just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stands for a while. 'Cause you're amazing just the way you are. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Cinta kepada hidup memberikan senyuman abadi. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Jangan berhenti mewarnai jutaan mimpi di bumi. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita